Messerschmitt Mi-262 adalah pesawat tempur jet operasional pertama di dunia yang beroperasi. Pekerjaan desain dimulai sebelum Perang Dunia Kedua, tetapi masalah dengan mesin, metalurgi dan gangguan tingkat atas membuat pesawat dari status operasional dengan Luftwaffe hingga pertengahan 1944. Mi-262 lebih cepat dan lebih berat dari pesawat tempur sekutu manapun, termasuk Gloster Meteor bermesin jet Inggris. Messerschmitt Mi-262 merupakan salah satu desain penerbangan paling canggih dalam penggunaan operasional selama Perang Dunia Kedua. Peran Mi-262 termasuk pembom ringan, pengintaian dan versi tempur malam eksperimental. Pilot Mi-262 mengklaim telah menembak jatuh total 542 pesawat sekutu, meskipun terkadang pilot Jerman membuat klaim yang lebih tinggi. Sekutu membalas keefektifannya di udara dengan menyerang pesawat ini saat masih di darat dan selama lepas landas dan mendarat. Kekurangan bahan strategis dan kompromi desain pada mesin turbojet Junkers Jumo 004 menyebabkan masalah keandalan. Serangan oleh pasukan sekutu pada pasokan bahan bakar selama situasi perang akhir yang memburuk juga mengurangi efektivitas pesawat ini sebagai kekuatan tempur. Produksi persenjataan di Jerman difokuskan pada pesawat yang lebih mudah dibuat. Pada akhirnya, Mi-262 memiliki dampak yang dapat diabaikan pada jalannya perang sebagai akibat dari operasionalnya yang terlambat dan akibatnya hanya sedikit yang sempat beroperasi dalam perang. Penggunaan pesawat Jerman berakhir dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sejumlah kecil Mi-262 dioperasikan oleh Angkatan Udara Cekoslowakia sampai tahun 1951. Mi-262 juga sangat mempengaruhi beberapa desain pesawat seperti Sukhoi Su-9946 dan Nakajima Kikan. Mi-262 yang tertangkap dipelajari dan diuji terbang oleh negara-negara besar, dan akhirnya mempengaruhi desain pesawat pasca perang seperti F-86 Sabre, MiG-15 dan Boeing B-47 Stratojet. Beberapa pesawat diabadikan di museum, dan ada beberapa reproduksi terbang yang dibuat secara pribadi yang menggunakan mesin General Electric J85 modern. Pada pertengahan 1943, Adolf Hitler membayangkan Mi-262 sebagai pesawat serangan darat. Pembom ketimbang sebagai pencegat defensif. Konfigurasi dari Channel Bomber berkecepatan tinggi dan ringan bertujuan untuk menembus wilayah udara musuh sebagai antisipasi terhadap invasi sekutu ke Perancis. Dekritnya menghasilkan pengembangan varian Sturmvogel. Masih bisa diperdebatkan sejauh mana campur tangan Hitler memperpanjang penundaan operasional Squall B. Tampaknya masalah getaran mesin setidaknya sama peliknya, jika tidak lebih. Albert Speer, yang saat itu menjabat Menteri Persenjataan dan Produksi Perang, dalam memuarnya mengklaim bahwa Hitler pada awalnya telah memblokir produksi massal Mi-262, sebelum menyetujuinya pada awal 1944. Hitler menolak argumen bahwa pesawat ini akan lebih efektif sebagai pesawat tempur terhadap pembom sekutu yang menghancurkan sebagian besar wilayah Jerman dan menginginkannya sebagai pembom untuk serangan balas dendam. Menurut Speer, Hitler merasa kecepatan superiornya dibandingkan dengan pesawat tempur lain pada zaman itu berarti bahwa Mi-262 tidak bisa diserang, dan karenanya lebih menyukainya untuk terbang lurus dengan ketinggian tinggi. Mi-262 sering disebut sebagai desain sayap menyapu karena pesawat versi produksinya memiliki sapuan tepi yang kecil, tapi signifikan dengan sudut 18,5 derajat yang kemungkinan memberikan keuntungan dengan meningkatkan nomor Mach kritis. Sayap menyapu tidak biasa pada saat itu ditambahkan dalam tahap pertengahan desain pesawat. Mesinnya terbukti lebih berat dari yang diharapkan, dan penyapuan sayap ditambahkan terutama ke posisi pusat angkat relatif terhadap pusat massa. Pada tanggal 1 Maret 1940, alih-alih memindahkan sayap ke belakang pada dudukannya, sayap luar diposisikan kembali sedikit di belakang dan tepi belakang sayap bagian tengah sayap tetap tidak tersapu. Berdasarkan data dari Ava Göttingen dan hasil terowongan angin, tepi terdepan bagian inboard antara nacelle dan pangkal sayap kemudian disapu pada sudut yang sama dengan panel luar, dari Purwarupa K6, P6, dan seterusnya sepanjang produksi pesawat.